Selamat malam, Bu Sinta dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Novia Karmadi dari kelas B2. Di sini saya akan membahas tentang analisa organisasi di PT saya. PT saya ini di dealer JD Toyota, yaitu di PT Mulia Mega Makmur. Di sini saya akan membahas tentang deskripsi organisasi tentang PT saya. Jadi PT Mulia Mega Makmur adalah dealer resmi kendaraan Toyota terbaru yang pertama berdiri di bawah langsung PT Toyota Astra Motor dengan brand JT Toyota. Nah, ini kami hadir untuk memberikan andil di tengah permintaan pasar otomotif yang terus bertumbuh. Jadi Toyota telah memulai bisnisnya di awal 2017 dengan satu cabang penjualan yang berlokasi di salah satu kawasan strategis di Kabupaten Bekasi. Tepatnya di area Jababeka Residensial. Dalam aktivitas bisnisnya, jadi Toyota sebagai retailer Toyota berhubungan langsung dengan PT Toyota Astra Motor sebagai agen tunggal pemegang merek atau ATPM Toyota, yang menjadikan jadi Toyota adalah salah satu dealer resmi Toyota. Kedepannya, dealership JD Toyota akan terus bertambah seiring pertumbuhan bisnis, memberikan pengalaman terbaik kepada seluruh pemilik kendaraan Toyota, serta memberi kemudahan bagi calon pembeli Toyota. Harapan dan cita-cita kedepannya membuat kami semakin bersemangat untuk memberikan kontribusi demi tercapainya visi dan misi perusahaan, serta memberi dampak positif terhadap perkembangan industri otomotif nasional. Oke, di sini jenis dan bidang usahanya yaitu dalam bidang otomotif. Jadi dia dealer Toyota ini dalam purna jual otomotif, mobil passenger, ada sebengkel juga dan spare part. Kita menerapkan 3S, sales, after sales, dan juga untuk spare part. Nah, ini berikut adalah struktur organisasi di dalam JD Toyota. Di sini ada beberapa kepala. Yang pertama itu dari kepala cabang. Kepala cabang ini menaungi beberapa divisi, yaitu ada dari ADH, admin head, dan juga di bawah itu ada supervisor. Di bawah supervisor ada beberapa sales, dan juga menaungi bengkel. Di bawahnya ini ada kepala bengkel dan juga tim-tim dari bengkel. Struktur organisasi JD Toyota biasanya menggunakan struktur fungsional, di mana setiap divisi bertanggung jawab atas aspek tertentu dari operasi bisnis seperti penjualan, servis, dan manajemen inventaris. Struktur ini mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan memungkinkan fokus dan spesialisasi yang lebih baik pada divisi masing-masing. Nah, ini visi misi perusahaan dari JD Toyota, yaitu visinya itu menjadi dealer Toyota terbaik di wilayah kerjanya. Untuk misi perusahaan, yang pertama misi perusahaannya satu, memberikan layanan yang bersahabat, cepat, mudah, ramah, dan tulus, dan memuaskan pelanggan. Yang kedua, mengembangkan potensi karyawan melalui iklim kerja yang kondusif. Yang ketiga, memastikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi perusahaan dan seluruh mitra bisnis. Yang keempat, senantiasa berinovasi dan berorientasi bisnis supaya siap menghadapi persaingan yang semakin kompetitif di masa depan. Nah, saya membahas tentang interaksi dengan lingkungan. Dealer JD Toyota ini berinteraksi dengan lingkungannya melalui berbagai saluran komunikasi dan kolaborasi dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis. Organisasi ini terbuka terhadap perubahan lingkungan yang ditunjukkan oleh adanya kebijakan adaptasi cepat terhadap tren pasar dan teknologi baru. Nah, faktor-faktor apa aja sih eksternalnya yang mempengaruhi perubahan tersebut? Yaitu ada antara lain ada perubahan regulasi pemerintah, gimana kita jualan mobil ini berdasarkan dari regulasi pemerintah juga, kebijakan pajak dan lain-lainnya.
dinamika pasar global, seperti apa persaingan dengan brand lain, dan juga perkembangan teknologi, di mana mobil-mobil sekarang ini banyak perkembangan teknologi pada tiap mobilnya ini beda-beda. Selanjutnya saya akan membahas tentang teori organisasi yang relevan. Nah, jadi Toyota ini lebih cenderung menggunakan prinsip-prinsip dari teori modern dalam pengelolaannya. Nah, di sini ada berikut beberapa alasan mengapa teori modern ini lebih untuk jadi Toyota. Yang pertama, ada adaptabilitas dan fleksibilitas, di mana teori modern ini menekankan pentingnya adaptabilitas dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan lingkungan, yang merupakan karakteristik penting bagi dealer seperti jadi Toyota yang harus merespon dinamika pasar otomotif yang cepat. Yang kedua, ada pendekatan sistematik, di mana teori sistem yang merupakan bagian dari teori modern melihat organisasi sebagai sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya. Ini sesuai dengan cara jadi Toyota mungkin mengelola operasionalnya, yaitu dengan terus-menerus beradaptasi dan berinteraksi dengan pasar, teknologi, dan preferensi konsumen. Yang ketiga ada kontingensi dan spesifisitas, di mana teori sensi ini juga bagian dari teori modern, menekankan bahwa pendekatan manajemen yang efektif tergantung pada situasi spesifik organisasi. Ini relevan bagi jadi Toyota karena strategi dan praktik manajemen yang ditetapkan harus disesuaikan dengan faktor-faktor seperti lokasi geografis, volume penjualan, dan sumber daya manusia yang tersedia. Berikutnya ada inovasi dan teknologi, di mana teori modern ini seringkali mencakup penggunaan teknologi baru, inovasi, untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Toyota juga menerapkan sistem manajemen dealer digital dan layanan purna jual yang inovatif sebagai bagian dari strategi mereka. Jadi secara keseluruhan, pendekatan berbasis teori modern ini memungkinkan JD Toyota untuk tetap relevan, kompetitif, dan responsif terhadap perubahan dan industri otomotif. Berikutnya akan membahas budaya organisasi dan gaya pemimpinan. Yang pertama saya akan membahas budaya organisasi. Budaya organisasinya itu kita menerapkan yang pertama ada nilai dan norma. Dealer yang memiliki budaya menekankan integritas, kerjasama, dan penghargaan terhadap karyawan cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Jadi karyawan lebih merasa dihargai, dihormati, lebih memotivasi untuk mencapai target penjualan dan layanan pelanggan. Yang kedua, ada komunikasi efektif. Budaya yang mendorong komunikasi terbuka, transparan antara manajemen dan karyawan membantu mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan koordinasi dalam tim, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya yang ketiga budaya organisasinya yaitu adalah kepuasan kerja. Budaya memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti memberikan pelatihan yang baik dan kesempatan pengembangan karir dan meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi turnover sehingga menjadi stabilitas tim jangka panjang. Berikutnya saya akan membahas gaya pemimpinan dalam organisasi ini, yaitu gaya kepemimpinan ini yang pertama adalah kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin yang mampu menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan dealer seperti peningkatan penjualan atau pelayanan pelanggan, dapat meningkatkan kinerja dan komitmen karyawan. Selanjutnya itu adalah kepemimpinan demokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang melibatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, dapat meningkatkan rasa memiliki tanggung jawab karyawan terhadap hasil kerja yang berdampak positif pada produktivitas. Berikutnya adalah kepemimpinan otoriter, yaitu meskipun dapat efektif dalam situasi tertentu, gaya kepemimpinan ini terlalu otoriter dapat menurunkan motivasi dan kreativitas karyawan yang pada akhirnya dapat menghambat produktivitas. Selanjutnya ini ada beberapa foto dokumentasi dari dealer saya. Dari dealer saya terlihat tampak depan, dari luar untuk pelayanan di dalamnya, dan juga ada foto saya saat pengiriman ke pelanggan. Ini adalah kita visi misi kita juga untuk memuaskan pelanggan untuk siapa tahu dia akan repeat order lagi ke dealer kami. Nah, kesimpulannya,
Yang terakhir, saya akan membahas budaya organisasi dan gaya pemimpinan yang tepat dapat mendukung produktivitas karyawan dan kinerja dealer. Dengan menerapkan nilai-nilai positif kepemimpinan yang efektif, dealer JT Toyota dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pertumbuhan dan keberhasilan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada produktivitas karyawan dan kinerja keseluruhan dealer. Oke, terakhir dari saya, terima kasih untuk kesempatannya untuk presentasi tentang organisasi dealer saya di JD Toyota. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata-kata yang kurang berkenan atau uh, penyampaiannya masih kurang. Semoga ini adalah tambahan dari saya untuk palingan. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu dan teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari saya. Semoga presentasi ini bisa membantu atau menambah ilmu bagi teman-teman semua. Terima kasih.